Begini, kesalahan dia itu betul, dia menginjak Bible, ya kan? Nah, tetapi yang menjadi dilema sekarang adalah beliau itu sudah meminta maaf tanpa embel-embel, tanpa provokasi, dan betul tidak ingin mengulanginya lagi. Nah, kalau sudah minta maaf apa lagi? Hah? Saya sebagai Kristen, saya sendiri nggak setuju kalau Ratu Entok itu diproses dan ditangkap. Hah? Saya nggak setuju tuh. Kenapa? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, menjelang maghrib nih, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Nabi Luga. Katanya Nabi Luga ini kalau debat tidak pernah menang, tidak pernah kalah ya. Bahkan bom-bom saja ketakutan katanya. Jadi bom-bom saat ini sudah menyerah nih kamu muslimin ya, hilang premannya ya, hilang sok jagonya itu biasanya menghina-hina Islam. Mencela-cela Islam itu luar biasa. Begitu ada kasus begini, melempem membeli dia, menangis ketakutan nampaknya dan ngajak damai. Bikin kita tertawa ya, lucu-lucu memang orang-orang kafir ini. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Pinter kamu bro. Ya ganti topik lah. Semoga akalmu berfungsi ya bro. Intinya gini ya. Dalam perdebatan itu, saran saya kepada Kristen, kita jangan mau dikasih tema-tema yang menjebak. Kalau tema-tema seperti itu pasti kita kalah. Makanya tegakkan tema. Kok ini menjebak? Ini kenyataan. Enggak kok menjebak. Ini kenyataan loh. Gue kasih pengarahan dulu nih. Sebentar aja nih. Lu santai aja sama gue. Enggak, lu jangan bilang menjebak. Ini kenyataan. Iya, maksudnya di tema-tema seperti itu bikin kita puyeng. Jadi kitanya pun puyeng. Jadi lebih baik kita kalau mau menang total nih ya, ibarat kata nih, kalau mau pukul sekali pukul jatuh, kita harus main di tema ketuhanan Yesus. Tapi kalau di tema-tema seperti itu, misalnya gini, kata Allah diambil dari Al-Quran, usahakan hindari. Karena bagaimanapun lo pasti kalah dengan tema itu. Ribet ngadapin tema itu. Misalnya mana wajah Yesus yang asli, itu bakal ribet. Nah, jadi kalau mau matiin dia orang nih gampang. Lu main di ketuhanan Yesus. Nah, itu dalam hitungan detik putus di seluruh bumi. Jadi gitu saran saya kepada orang Kristen. Jadi kalau kita diajak berdebat, kita lihat dulu tema apa yang ditanyain. Kalau misalnya tema-tema seperti itu, hindarin aja. Sorry Bang Andi, gue lagi pengen cabut, gue pengen berak. Nah, gitu, hindarin aja. Ini saran gue berdebat. Karena dengan tema seperti itu bukannya nggak bisa menang sih, tapi panjang ceritanya. Nah, ketika kita udah capek nanti kita punya kesempatan banyak celah gitu loh. Jadi saran saya kalau berdebat nggak panjang, main di tema-tema ketuhanan Yesus. Gua kasih contoh nih ya, misalnya gini. Yesus membuat mujizat dengan kuasa apa? Silakan jawab. Silakan jawab. Udah mati dia itu. Mampus kan? Itu kan untuk mati kan? Nah iya, itu udah kalah itu udah. Jadi gitu caranya berdebat ya. Jadi enggak. Gitu. Jadi untuk konsep ketuhanan jangan diperdebatkan ya, ribet ya. Maksud gue gini nih, kalau tema misalnya apakah kata Allah di dalam Al-Quran itu harusnya dihindari tema-tema seperti itu. Itu cuma tema-tema bikin berisik ya. Entar dulu yang lain jangan ngomong dulu. Seperti itu. Tema-tema seperti itu. Gak, gini loh gak.
Ini nggak bisa dihindari. Pertanyaan itu Bisa. adalah siapakah yang menciptakan alam semesta dan manusia? Itu wajib dijawab. Ya udah, jawaban gua adalah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Terus bantahan lo apa? Berarti Yesus terlibat dong dalam penciptaan itu. Iya dong, kan dia sebagai pemberi cahaya. Ya, berarti Yesus dong yang menciptakan ibunya. Betul, pintar banget loh. Udah ada kemajuan di otak lo sekarang ya. Iya. Terus gimana akalnya masuk kalau anak menciptakan ibu? Itu kan cuma ibu angkat, gimana sih? Oh, ibu angkat. Terus yang di dalam kandungan Maria siapa? Yesus, Itu anak angkat. betul anak angkat. Loh, bukannya di dalam kandungan adalah anak kandung? Mamanya kandungnya Yesus Roh Kudus. Wah, ini lu bikin ribet Kristen kalau gini, guys. Tuh kan si Andi aja udah pusing ngejawabnya kan. Udah keok. Makanya udah gak ada yang bisa ngalahin gue di Indonesia ini. Gak ada yang bisa. Termasuk Zakir Naik. Zakir Naik adalah bahasa aja sama aja kan. Cuma tekniknya juga sama kan. Jadi kalau udah gue tanya sekarang gue tanya, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati siapa? Yang membangkitkan Yesus ya Tuhannya Yesus lah yang membangkitkan Yesus. Salah jawabannya salah dia. Ya, Kisah Nah, kalau kita 2:32 itu Yesus dibangkitkan kan? dong, yang membangkitkan Yesus itu Roh Kudus. Nah, Oh ya, ya kan? Kalah kan? Udah. Roh Kudus yang membangkitkan. Tidur malam. Bang, bisa nanya Jangan nih, lupa. Bang. Jadi gitu kan, cara ngalahin debat Muslim sebenarnya satu, kuncinya gini. Lu lihat temanya dulu nih. Kalau temanya Allah menolak pemakaian kata Allah, usahakan hindarin. Itu sebenarnya trik doang supaya lu hancur. Jadi hindarin aja tuh. Cara mengalahkan Tanya aja sama dia. Gak, gini gak cara lu gak? Cara mengalahkan Muslim debat harus halu supaya Oh kalah. enggak perlu pakai gua ke surga, nggak perlu gua naik ke surga juga. Sekarang kita main ayat aja. Sekarang gua tanya sama lo, yang ngebangkitin Yesus siapa? Ya Kisah 2:32 ya bapaknya lah yang bangkitin dia. Salah, bapaknya bangkitin Yesus pakai kuasa apa? Dia tinggal ngomong doang, bangkit. Salah, kan keok kan? Terus gimana? Pakai kunci dongkrak? Bapak itu membangkitkan Yesus itu pakai kuasa Roh Kudus, ucok, dodong, makanya belajar sekolah. Jadi ada Bapak Tuhan memerintahkan Tuhan Roh Kudus, terus bangkitin Tuhan gitu. Nah itu lo mulai pintar loh, udah mulai ada kemajuan gue lihat. Tuhan menyuruh Tuhan bangkitin Tuhan gitu ya. Iya benar, nih. Oke. Ada Gua kemajuan pinter nih gitu. lu Kak. Jadi catat ya teman. Udah mulai kemajuan di sini nih, heran juga. Gue lu belajar di mana di? Iya. Jadi Tuhan nyuruh Tuhan Udah bangkitin nyambut. Tuhan. Ya emang iya. Belajar sama lu lah. Nah iya. Jadi begitu. Oh belajar sama siapa? Nah kalau begini kan, nah tuh apalagi dia manggil gua guru. Nah ini besok kirim nomor rekening. Jadi kesimpulannya, ada Tapi pelajaran kalau baru. lo laden ya, misalnya gini ya, mana wajah asli Yesus lo pasti kalah. Terus yang kedua, pemakaian kata Allah di dalam Alkitab lo pasti kalah. Makanya hindari tema-tema yang disodorin kan mereka ini kan lagi nyodorin tema-tema nih sebenarnya lo lagi mau dimainkan, lo mau dikerjain lo. Makanya ambil tetap tema ketuhanan Yesus, sikat dia putus langsung udah deh di sana. Ya jelas Itu malam kan ini trik doang, dapat. sebenarnya. Ntar dulu Kak. Malam ini dapat ilmu baru dari lu Kak. Tuhan menyuruh Tuhan bangkitin Tuhan. Iya dong, suami nyuruh bini, ya kan? Suaminya Tuhan, bininya Tuhan. Suara nyuruh bini salah nggak? Oh bapak nyuruh bininya bangkitin anaknya. Oh iya, iyalah Oh, dong. tepuk tangan, pinter. Tuh kan, menang kan. Kalau begini nggak debat kita nggak Jadi ikut lu aja dah. Lah iya kan, gua udah Iya. bilang. Kalau gua main di ketuhanan Yesus, jangankan lu, bos lu aja kalah si Juma. Iya benar. Mantap. Tapi kalau lo sudah diserang dengan tema pemakaian kata Allah dalam Al-Quran, saran gue lo kabur aja, pasti lo kalah. Makanya gue itu kalau begini, karena kalau tema itu kita punya cara menjelaskan itu panjang, jadi dia memanfaatkan yang panjang itu menjadi celah, ya kan? Dia pura-pura nanya. Taruh lu, Kak. Jadi Coba panjang ceritanya. Coba ada Kristen Tapi di sini. kalau- Taruh lu Kak. Gue nanya Kristen di sini kan ada Idama. Ini putra Kristen ya, putra Tuhan. Lah,
Kristen ya bang? Muslim, Bang. Muslim, diam dulu Muslim, ya. Bang, Muslim. Ya standby dulu. Lami. Saya Muslim. Saya Oh, Muslim. mau bertanya sama Tar Bang dulu. Rocky boleh? Sama Idaman dulu ya. Idaman. Oke. Ya, kenapa? Idaman Pangaribuan. Ya, siap. Bro. Siap. Lu percaya nggak omongan lu gak? Gini, Apa itu? Tuhan menyuruh istri Tuhan membangkitkan anak Tuhan. Lu setuju nggak? Bagaimana? Tuhan? Ulangi nggak? Tuhan Enggak. Bapak menyuruh aja. istri Tuhan. Hah? Terus? Bapak ini punya istri namanya Roh Kudus. Ya, Bapak memerintahkan istrinya untuk membangkitkan anaknya yang namanya Yesus Tuhan gitu loh. Lu setuju nggak? Saya setuju aja pendapatnya orang, pendapat Pak Handi juga beda kan? Lu gak dapat murid baru gak? Ya. Cari aman dia. Cari aman dia. Murid baru dia. Pendapat saya Pak Idaman, udah Pak Idaman setuju aja lah. Kalau apa kata gue setuju aja lah. Benar. Iya Makanya Pak Karena juga gini. waktu dia tanya tentang nama Allah itu saya bilang itu hal remeh-temeh, nggak perlu dibahas. makanya kan saya bilang bang, ketika kita ditawarkan tentang nama Allah berdebat, itu hindarin, itu trik doang, itu trik itu. Kayak lo nggak tahu gua ini udah 20 tahun berdebat, gua tahu. Makanya ketika dia hantam di nama Allah, kita balikin lagi, kita hantam di kuasa nama Yesus. Pasti ngapain lo nanyain nama Allah, sementara gua tanya kuasa Yesus, siapa yang bangkitin Yesus aja lo kan. Jadi hantamnya begitu. Jadi jangan abang ladenin pertanyaan dia, abang ladenin abang hancur. Makanya kan kayak tadi kan abang ladenin pertanyaan dia, harusnya abang balik lagi. Sekarang gue tanya, yang ngebangkitin Yesus siapa? Pasti dia jawab Allah. Bukan? Pas dia jawab Allah, abang banting pakai balok. Jawabannya Roh Kudus, tapi sembari ambil balok. Begitu, keok lah udah meninggal. Langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun langsung. Jadi caranya begini. Betul nggak, Rocky Gerung? Trik-trik gue itu benar nggak? Menurut lu benar gak? Itu benar banget menurut lu gak? Sangat benar itu. Sangat benar. Lu sangat benar lah, gue udah 25 tahun ngetes itu udah akurat itu. Itu trik berdebat. Makanya kenapa sampai Tuhan ngomong sama gue. Sebentar ya. Tuhan Yesus pernah ngomong sama gue. Tuhan bilang sama gue itu pendebat nomor 1. Nah jadi kalau gue dibilang nomor 1 berarti lo harus pertimbangkan trik-trik yang gue sampaikan itu. Jadi Budi Asali kalah dong sama Yo. Tuhan bilang gua itu pendebat mata lo nomor 1 picak kelas lo, Gak. dunia. Budi Asali masih kelas kecamatan itu. lu Gak, bentar dulu lu Gak. Ini Lu Ramai tuh Sitorus mengidap ini sindrom Kristen apa Muslim? Kristen. Ya silakan. Ini lu Gak nih, Bang Kian Santang, kemarin kita udah bicara tapi saya pakai akun yang lain. Sampai 3 jam saya di rumah Bang. 9 jam malah. Tapi izin hari ini kemarin nanya pakai akun sama siapa, Bang? Luga ini. Bang, kemarin pakai akun siapa? Toro. Toro udah terusin. Toro. Iya. Ini tadi Luga ini mengidap sindrom apa ini ya? Kelainan otak kayaknya nih. Masa Tuhan dia ngaku ngomong sama Tuhan Yesus? Gini Ram. Kami setuju tuh dengan Simon Luga. Yuk, kenapa dari Kristen tidak setuju tuh? Coba yuk debatkan tuh. Ya, dia ini kayaknya dia sama Luga dulu. melakukan sarkasme ini. Sarkasme itu adalah sindiran-sindiran yang udah malas ngeladenin debat itu. Jadi cara-caranya tuh bodoh amat, gua mau ngomong apa, ngeraco lah, gua ada terserah gua dah. Gitu. Iya lo berdebat dengan Jadi Muslim, coba gini aja, lo debat sama Muslim, gue pengen lihat cara lo berdebat gimana, coba lo mana Kagak, gua mah gak pernah debat sama orang Muslim. Gua mah gak pernah debat sama orang Muslim, kagak. Terus lu debat sama lu siapa? debat naik, ngawur semua. Kagak pernah gua debat. Ya udah kalau lo Ngapain nggak gua pernah debat debat, sama ngapain lo Muslim? komentarin orang debat? Coba bentar, Bang Toro. Iya, Iya, saya ingat tapi- yang pagi-pagi itu Bang Toro. Benar nggak tadi penjelasan si Luga bahwa
Tuhan menyuruh istri Tuhan untuk membangkitkan Tuhan, percaya nggak? Nah itulah dia tuh udah ngujat Roh Kudus di situ. Kalau menurut gua sih ya, nggak bisa Ini diapain sama dia, kasusnya ngujat kayak Roh tadi Kudus, malam dia kayak bilang si King gini. Richard. Tadi malam juga kan gue berdebat sedang ini. Juga mengatakan Roh Kudus Udah. adalah istri Bapak itu adalah penghujatan katanya. Nah, Oh, iya emang. Di mana ayatnya lu dapet? ini mainnya kurang jauh nih. Si Luga ini nabi loh Bang Toro, nabi Kristen loh. Mainannya kurang jauh. Percaya nggak Bang Toro si Luga nabi Kristen? Tadi dilurusin dulu ini, jangan dulu. Bang Toro, Jadi, di sini memang begini. jangan dulu bang. Memang di sini ada semacam penghujatan ya. Bapak, istrinya Roh Kudus. Roh Kudus ini juga Tuhan. Bentar gua Membangkitkan ganti anaknya jaringan yang dulu Bang Tuhan. Andi ya. Bentar gua ganti jaringan dulu. Iya. Kalau Yesus memanggil Allah itu Bapak boleh. Kalau Yesus punya ibu nggak boleh, punya bapak boleh, punya ibu nggak boleh. Oh ini berarti penganut Tuhan jomblo ini berarti. Tuhan lu udah jomblo berapa lama? Siapa Mantoro? Tuhan lu nggak jomblo ya? Gini, lu Ya gua gak- tanya gini. Tuhan lu punya bini nggak? Lu pernah dengar sindrom TLS nggak? Saya kan cuma Temporal nanya lobe Tuhan lu syndrome. ada bininya apa enggak? Nah. Kok sindrom Iya, orang-orang yang ngaku ketemu ngomong sama Tuhan, ketemu malaikat naik ke surga, itu tanya tuh dokter Rio Hasan itu ada obatnya itu. Nah kemarin Jadi si itu seakan-akan- siapa tuh si Dalton nubuatin si John Peter dibilang meninggal, tewas dia meninggal. Kagak, itu kebetulan aja. Jadi orang-orang yang halu, udah kejadian 100 kali. kagak, udah lo pokoknya Teman gua mengidap Pak TLS Daniel sudah. dibilang nih, tahun depan Orang kamu hipersindrom meninggal orangnya. Utiwati Mena ngatain gue nabi palsu meninggal. Anak Batak bilang gue nabi palsu, anaknya keguguran. Gimana sih Rudi Yohanes ngatain gue nabi palsu, anaknya keguguran. Kagak ada hubungannya udah. Iya, ada palnya, Lu lu. nggak usah sok jumawa lu udah. Bailah udah werek kok naik. Nah sekarang gue tanya, lu dari gereja mana? Lu dari gereja mana? Ngapain lu nanya gereja gua? Ya gimana? Oh oke, masih pakai ulus batak nggak? Oh masih dong, HKBP doang. Aduh, gimana mau? Udah lama kan gorengan aja lah. Udah dibaptis Islam belum? Ngapain kok urus? Islam apa percik? Kenapa malu lu ngakuin baptisan lu? Percik apa selam? Ngapain lu urus gua HKBP gua lu? Kenapa beda lu sama malu beda ngakuin aja. nama gereja lu? Kenapa harus Lah kan malu? udah gue bilang tadi gua HKBP, lu denger gua enggak? Oh, HKBP. Bocah dah. Masih ngerokok nggak? Lah iya. Pasta semua di dia, semua kerajaan Ngerokok, setan dia denger sama nih. dia. Ngerokok, minum. Ah Itu udahlah aja. jangan Kecuali ngomongin bukan itu, kayak lu. lonte aja lah. Nah kalau lu kok sama main cewek ya nggak lagi gua itu nggak bisa. Kalau ngerokok sama apa tuh minum Rokok itu sedikit-sedikit ada roh masih. setan, lu udah tahu belum? Roh ular. Orang merokok ada roh ular masuk, tahu? Nggak pernah gua lihat itu. Lu udah nggak ada lah. Makanya Udah. Nabi apaan lu? kita udah dibawa ke turunin neraka, lo masih banyak yang Ini. ngomong. Macam pernah aja lu ke neraka lu. Ini Udah, turunin gue udah aja pernah ke bocah. neraka. Nah Temen itu lu gua halu. Pak Nenggolan dibawa ke neraka, orang yang melakukan adat istiadat dibantai di sana, dicincang di sana. Nah, lo itu menghidap temporal lobe, bagian otak namanya ada temporal Bukan lobe ya. temporal, dodong. Temporal lobe, Kita temporal dibawa ke lobe itu bagian neraka otak. temporal lagi ada aja. Bagian otak yang berfungsi untuk menggambarkan sesuatu seakan-akan nyata itu tuh klaim-klaim Nah itu namanya inilah bagian otak temporal teman-teman lobe yang ya. saya bilang kemarin. Mengalami sindrom. Ada namanya roh antikristus dan roh naga, ini dia. Udah keluar dia kan. Naga sama roh antikristus ini dia maksudnya. Lu macam Ini pengarang jauh kisah lebih fiktif brutal aja. dari agama-agama lain ini. Ini kacau ini. Walaupun minoritas tapi bandel, batunya bebalnya keras kepala. Kagak dah. Nah, lu udah dah. Lu sono anu dulu lah. Turun aja dulu. Oke, Turun aja lu, turun dah lu. Gua mau ngomong nih. Gua mau ngomong sama host ini. Sama Pak Idaman juga nih. Pak Idaman. Jilat Yang Kristen yang mana nih bang? Kagak, gua kagak jilat, kagak. Yang Kristen yang mana nih bang? Bang
Bang Idaman ini tadi jawabannya, aduh, memalukan kali lah. Kalau nggak punya ilmu lah, nggak usah naik lah. Adanya mau tanya nih bang. Jadi- bentar. Bang Idaman monitor ke Bang Idaman? Ada. Siap. Nah ini nih Bang Toro, silakan Bang Toro. Iya, ini sudah menjadi himbauan ya, bukan suruhan ya, tapi ini ajakan. Kalau namanya ngajak kan mau nggak mau ya terserah. Tapi kalau kita larang kan ya apa hak lu ngelarang-larang gua kan? Himbauan seperti yang dikatakan bom-bom tadi siang. Kristen jangan naik ke room Islam, tak ada guna. Kalau kau bertanya dijelaskan Islam, sudah kau terima. Jangan kau malah mengajar orang Islam. Nah, bom aja dia bertobat Begitu. sama gua, dia udah minta Dengar maaf. lu, gua nggak ngomong sama Gimana lu, diam dulu lu, turun aja bocah nih, ribet amat ini bocah nih, orang tua lagi ngomong nih, turun kau dek, turun dek. sih? Dajjal, lu dikasih tahu dengerin. Ya udah lo, pas turun mutein dulu nih bos. sih. Nggak tahu lu si Dajjal deh, orang gua cuma ngomong doang. Lu nggak ada waktu ngomong di sini, gue yang ngomong. Dengerin dulu gua nih, ntar gua kadek lu. Udah lah Kadek, ngomong lah kadek Dajjal, siapa udah ya? lah cucu Dajjal lo ngomong lah, cepetan. Nah, lu denger ya, gua ngomongin bom-bom nih. Bom-bom bilang tadi sore itu, yang Kristen kalau mau naik komal Islam itu diskusi tanya-tanya untuk mengetahui Islam nggak apa-apa. Tapi lu kalau udah dikasih tahu sama orang Islam, lu jangan ngebantah, lu malah bukan, lu malah ngajarin mereka lu katanya. Jadi nggak usah naik lah kalau Kristen, kalau ke komal Islam lah. Naik boleh, kalau ditanya udah jangan ngeyel. Nanti lu balik ditanya lu kelimpungan ya kan. Yang ada apa? Lu malah membuat Yesus itu dihina-hina, diolok-olok perasaan kita ya kan. Itu loh. Jadi Oh jadi gua salah naik sini berarti ya? kagak salah, siapa yang nyalain lu? Ini kan ajakan, himbauan, demi apa? Oh, Lu ngerti bahasa, lu ngerti diksi nggak sih lu? oh jadi bom-bom melarang Yang nyalain juga lu gitu? siapa? Enggak, jadi bom bocah, melarang siapa juga yang gitu? larang lu makanya nyimak dulu, lu ngerti bahasa Enggak, nggak gue sih? tanya bom-bom ngelarang orang-orang naik ke sini ya gitu ya? Ya ngelarang. Bocah ini Gila, himbauan junior aja yang kan. ngelarang senior lagi, kurang ajar emang. Lu lama-lama otak lu makanya betul perbaiki dulu lu. Ada namanya tuh obat itu apa namanya, nanti ku searching ya, ku kirim sama obatnya satu untuk meluruskan tuh lo punya sindrom temporal Manusia lobe ya. Dajjal, lo tuh Nah, manusia antikristus, ngapain sih? Nah, inilah Mujizat nggak ada, diksi. lo bacot mulu. Luga, diksi adalah pembeda kelas ya. Orang kalau bahasanya masih bahasa kampungan kayak gini, kelasnya itu di bawah. Iya, masalahnya lo nggak ada mujizatnya. Kita mau ngedengerin lo Kagak, ngapain, cuma ini- ngebacot doang lo, dodong. Gini. Mujizat lu tuh cuman bilang Dibawa Dajjal ke satu neraka, orang doang. ini Lu orang diam dulu. cuma ngebacot, nggak ada gunanya lagi, manusia masih ngerokok lagi. Oh, iya itu Sebentar. Kita jangan adu itu tuh. Ada baiknya memang ada diksi. Nah, coba antara Ram dengan Luga ya. Di sini memang sama-sama mengimani Yesus itu. Nah, coba mending diuji siapa yang antikristus, Ram atau Luga tuh. Silahkan itu didiskusikan. Ya Tapi kan secara saya ilmu, bilang dia masih pakai ulos Batak ya, berarti dia masih berhubungan dengan berhala-berhala. Kami udah melihat dia dibantai di neraka, dicincang. Nah kita cuma ngasih tahu biar lo nggak masuk neraka. Ya. Apalagi yang mau Artinya Ram diajarin. antikristus ya. Kita udah ke neraka ke surga. Nah lo apa pengalamannya? Nggak ada, cuma ngebacot belajar sama bom-bom. Ngapain lo belajar sama bom-bom? Aduh, si bom-bom aja sama gua cium tangan. Iya, dia junior tuh. Ya memang. Oke, Ram Si silahkan bom-bom Ram. junior saya. dengar dulu gua ngomong. Yuk Gua ada nggak mau- antikristus tuh menurut Luga tuh. Silakan ditanggapi. Gua nggak mau Nggak debat sama ada, lo. ngebacot, masih kena ulos Batak, masih ngerokok. Udah lo Belum nggak usah baptis ngina-ngina. Lo nggak usah ngina-ngina bawa-bawa simbol-simbol suku-suku lah di sini lah. Nggak usah lah. Nggak usah kau bawa-bawa simbol adat istiadat lah. Itu dilindungi undang-undang lah. Nggak usah. Lo diam aja lo. Kita udah dibawa ke neraka sama Tuhan, ngelihat dibantai di neraka masalahnya. Nggak ada urusan. Lo mau ke neraka kayak mau kemana kayak mau berangkat sekarang kok ke neraka ke surga kayak bunuh. Makanya gue bilang teman-teman, manusia orang seperti ini udah bebal, udah nggak bisa diomongin. Iya. Enggak, Cuma gini. satu doang, Ini dicampakin pertanyaannya. aja ke neraka. Gua belum selesai ngomong udah lo potong. Gue Udah lo turun aja, turun. Ah berisik lo. Ngapain juga lo di sini? Enggak, Turun lo sono. pertanyaannya, ini yang antikristus siapa? Luga atau Ram? Itu dia. Siapa yang antikristus?
Silahkan. Bang Toro jauh dari musik dikit Bang Toro. Itu lagi live di YouTube takut kena copyright. Aku nggak ada musik loh. Jangan ada musik. Kamu udah vaksin belum? Aku nggak ada musik loh. Ram, Oh, Ram ini kamu kan- udah divaksin belum? Sudah vaksin Jadi belum? siapa sih yang nanya nih? Enggak, lu udah divaksin belum? Si Luga, Nggak ada si Luga urusan yang sama nanya. lo. Enggak, gue tanya lu udah divaksin belum? Jangan ngomongin vaksin ya, jangan ngomongin itu. Udah. Dilarang itu. Diomongin di sini. Sama vaksin Lain aja topik. ketakutan si Andi. Dan lu Enggak, gimana? itu lah di YouTube nggak boleh. Ya Nggak udahlah, boleh ya gitu. udahlah. Bukannya nggak boleh, lu takut karena lu udah kena. Enggak boleh live di YouTube kayak gitu. Nah, yang lain aja. Orang halu. Rombongan orang halu si Luga ini. Bukan host ya sama kawan-kawan, bukan ya. Jadi gue mau bilang nih sama orang-orang Kristen, himbauan bukan larangan loh, himbauan kan. Gak usah naik lagi kalau memang tujuannya tuh untuk menyerang orang Islam, gak usah. Ya, udah niat kau dari bawah, mensreamu dari bawah itu untuk membela imanmu, tapi kau nggak siap ditanya, ya kan? Ketika ditanya kelabakan, gitu loh. Jadi soal kata penggunaan kata Allah nih sama istilah-istilah Islam, Bang Hos, ada suara nggak sih saya? Ada. Nah, jadi begini, dari awal pembicaraan saya semalam itu juga waktu naik sini dengan akun yang lain itu saya sangat setuju tuh dengan Bang Juma juga saya udah pernah bicara di roomnya Blokir Permanen. Head to head kami dengan Bang Juma itu jam 3 malam itu. Ada di sana Theodor juga. Kalau nggak salah ada Ardiansa juga di sana. Jadi jauh sebelum Bom tadi sore mengatakan bahwa Bom itu setuju supaya LAI merubah semua kata-kata dan istilah Islam di Anjir, si Bom udah kalah. Kau diam dulu, gue belum selesai ngomong. Kau punya alat nggak sih? Bom kalah. Lo diam dulu, Luga. Ini orang Ya itu ini bos lo, lu babunya. Udah lanjut. nggak ada masalah. Kau nggak usah ngujat pendeta lah, nggak usah olok-olok pendeta lah. Itu hamba Tuhan tuh, udah diam aja, ya. Jadi Bom bukan hamba Tuhan, bro. Silakan. Aduh, udah lo ngomong dah, udah ngomong lo. Gue ngomong ya. Jadi kalau Bom Udah cukup segitu aja. Mengadakan, Udah segitu mengikuti aja. takluk sama Udah segitu Kujumo. aja. Udah cukup. Mengganti Jatah lo segitu. telur. Makanya gue Jadi- udah bilang jangan mau itu kan triknya doang, triknya gertak doang. Astagfirullah. Agak. Digertak itu namanya, trik itu. Kalah lagi si Bom. Enggak Bom apa-apa. aja aja kalah, apalagi nih babunya. Udah lo ngomong lagi deh daripada lo meninggal nanti silakan. Tapi gini ya, ini boleh lanjut. Ini kan saling membenarkan, saling menyalahkan. Saya mau coba tanya viewer nih. Coba ketik 1 yang setuju dengan Luga, ketik 2 yang setuju dengan Ram, ketik 1 yang setuju dengan Luga, ketik 2 yang setuju dengan Ram. Silahkan tuh dia lanjut tuh. Oke, Ram, lanjut Ram. Lanjut Ram mengenai terjemahan itu. Oke, lanjut ya. Oke, makasih. Artinya lo diam ya. Diam lo Luga ya. Siap gua ngomong nanti lo terserah mau ngalu-halu lagi terserah lo dah. Ya. Jadi Bom tadi sore itu di room itu di situ ada dialog antara Bom dengan Sabil Aceh ya. Di VT saya sudah saya bikin itu. Udah tayang itu rekaman layarnya. Jadi di situ Bom berkata bahwasanya sangat setuju demi untuk persatuan dan kesatuan RI, kita semua anak-anak bangsa, hentikan semua ini tentang apa yang menjadi permintaan kawan-kawan dari Islam, bahwasanya istilah-istilah Islam Allah ke, Allah ke, Nabi, Rasul, segalanya ayat semua itu Bom sudah setuju dan meminta kepada semua pendeta-pendeta dan juga orang-orang yang berkepentingan, orang-orang LAI supaya segera merubah istilah-istilah itu, dihilangkan dari Bible, ya, Bible LAI. Alasan utama Bom apa? Tidak ada di luar negeri itu orang Kristen nggak kenal kata Allah katanya.
Saya itu kalau berdoa tidak dalam bukan dalam nama Allah. Saya sebut dalam nama Yesus. Jadi saya tidak apa-apa katanya. Silakan katanya. Itu memang keharusan katanya. Saya tanya Aldo juga, Romo Aldo, apakah betul kata Allah itu adalah sumbernya dari Islam? Betul diakui beliau. Kita mengesampingkan fakta bahwasanya orang-orang di Timur Tengah itu yang Kristen masih menggunakan kata Allah ya. Tetapi orang-orang Kristen awal-awal itu betul di terjemahan kitabnya orang Kristen awal-awal itu masih berbahasa Aramaik. Di situ nggak ada kata Allah. Tadi Aldo itu betul-betul menjabarkannya. Jadi kenapa ada kata Allah di orang Kristen di Timur Tengah sana? Karena pada awalnya lingua franca, bahasa internasional, bahasa sehari-hari di sana yang dipakai ramai itu tadinya bukan bahasa Arab, ya kan, masih bahasa Aram gitu. Jadi lama-lama bahasa Arab ini jadi ramai pemakainya kan. Nah, kesalahannya adalah orang-orang yang tadinya orang Kristen yang masih memakai bahasa Aram itu menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Jadinya seperti itu. Begitu loh. Jadi untuk kata Allah, ayat, firman itu semua, Rasul itu, saya Kristen HKBP sangat setuju itu dihilangkan dari Bible. Saya sangat setuju. Sudah, cukup begitu aja. Mudah-mudahan dengan begini akan mengurangi tensi dan juga fraksi di antara kita umat beragama. Tetapi dengan sangat. Oke. Saya sebagai Kristen Batak tidak mengenal kata Allah. Tidak, kami tahunya itu Yesus Tuhan kami. Itu saja. Terlepas itu nanti di perdebatan berikutnya supaya tidak ada lagi saya pun betul menghadapi dilema. Kalau dirubah kata dari LAI nanti, saya mohon teman-teman Islam itu jangan lagi ada mengatakan, tuh kan katanya firman Tuhan, itu aja bisa dirubah-rubah teks Alkitabnya, Bibelnya. Saya mohon jangan lagi, ya kan? Sudah dituruti seperti itu, terus ketika dirubah nanti dibilang kan, itu kan, jadi serba salah jadinya. Jadi mohon supaya kondusif lah. Jadi satu lagi, Bom bilang begini untuk pendengar di bawah ya teman-temannya. Bang Juma juga bilang, buang semua istilah-istilah Islam di Bible dan juga hentikan kristenisasi di tengah-tengah umat Islam yang sudah beragama Islam. Nah, Bom menjawab itu, teman-teman, jika ada penginjilan di daerah-daerah yang suka-suka kasih uang, kasih Indomie, saya bisa jamin itu kebanyakan mereka lah saksi Yehova katanya. Jadi untuk teman-teman semua, mudah-mudahan berawal dari sini diikuti oleh para pendeta-pendeta dan teolog-teolog yang lain nanti, apologet yang lain, supaya kita damai lah di Indonesia inilah. Karena apa? Sudah mulai kan saling melapor, ya kan? Itu udah parah-parah ini, udah betul-betul. Jadi nanti tergantung melanjutkannya bagaimana ini untuk menggolkan tujuan kita ini, supaya LAI merubah itu. Kita nanti saling koordinasi lah gimana caranya. Bang. Mantap. Iya, Oke, setuju saya itu. jawab dulu ya. Bentar, teman-teman di tab layar ya, tembusin sampai 100 dulu biar kuat kemalnya. Ayo lu gak jawab. Bang Andi moderatorin ya. Inilah yang menunjukkan kalau si Bom itu memang tidak diurapi Tuhan. Karena digertak jiper, gertak jiper. Nah, bahkan dilarang sama Juma dia menginjil. Dia mau berhenti menginjil hanya demi kedamaian. Aduh Tuhan, udah mau pengangkatan masih ngikutin kata si Juma. Gertak jiper itu sebenarnya trik doang supaya lo nggak hantam dia di ketuhanan Yesus, makanya dilarin ke situ. Aduh, kalau lo hantam di ketuhanan Yesus, dia udah hancur, udah murtad. Tapi supaya dia bisa muter-muter, pura-pura dibilang lah begana begono. Yang penting itu kita berbicara kuasa. Yesus Tuhan, Yesus Raja, itu yang penting dibahas. Itu cuma dialihkan, ibarat kata tuh pengalihan isu supaya kita tidak membahas ketuhanan Yesus. Karena kalau membahas ketuhanan Yesus mereka rugi.
mereka runtuh. Tadi udah gua tes sama si Andi kan, hitungan detik. Si Luga framing, si Roge framing ingin memecah belah umat nih, si Luga di Bentar, framing tuh. nggak ada memecah belah umat, kita kan bahas Nggak ketuhanan usah. Yesus nih. Gak usah kau framing Sebentar. bom kayak gitu. Ini waktu saya, Ram. Tadi kan lu udah gua kasih waktu bicara, lu diam dulu, ya. Makanya kan saya bilang, ya, lu jangan dengerin si Bom Bom. Si Bom Bom itu bukan debater, dia itu gembala pendeta, bukan urusannya yang beginian, tapi demi duit, demi donasi, ya kan, diurusin lah. Nanti kalau giliran digertak, mundur. Astaga. Kenapa nggak sekalian aja Bom suruh masuk neraka aja sekalian? Masa baru digertak begitu lo ketakutan? Lu hantam di ketuhanan Yesus biar muncungnya diam. Pura-pura dialihkan ke kemana? Sekarang kita bahas itu ketuhanan Yesus. Itu dulu diselesaikan. Ngapain kita bahas-bahas yang gak ada urusannya dengan kuasa dan ketuhanan? Jadi menurut gua terserah mereka mau demo dia di LAI, itu urusan mereka. Tetapi kalau gua itu akan tetap menghantam di ketuhanan Yesus, jangan lari kemana dulu. Ya si lu Bom Bom belum ngomong kayak gitu, berarti di mata si Bom Bom lu itu kecil, gak ada ilmu, gak ada Bukan, apa-apanya. si Bom karena dia tidak bisa menginjili orang dengan menang gilang gemilang, makanya dia dihantam di situ, dia mundur. Harusnya dia lawan, dia maju terus. Ternyata dia ketakutan, ya udah. Ya silakan Bang Ram. Apa yang mau ditanggapi pendapat gila kayak gini? Nuduh orang framing Ya sekarang kalau si Bom lo diam dulu, gua nanggapi 1 menit. Kemana-mana. Tuh manena cicing heula tuh. Bang Ram, mending undang si Bom Bomnya ke sini Bang Ram. Bom aja. Susah saya ngundang dia. Tapi Bom udah janji bikin VT itu. Termasuk juga apa itu ya? Ada topik yang tadi siang sangat menarik itu. Cuman besok mungkin saya bikin VT-nya lah. Ini kalau ada oknum-oknum setelah ini kata Bom yang masih ingin mempertentangkan hal ini terhadap orang Islam, itu akan ada nanti yang mengurus itu, entah dari kawan-kawan Islam atau dari unsur pemerintahan atau dari yang berwajib, itu supaya ditertibkan semua. Jadi Bom mau untuk penghujat orang-orang yang dari Kristen yang agak oknum-oknum lah dia bilang ya. Nanti akan kita aturlah sama teman-teman Muslim katanya. Jadi tadi siang itu betul-betul orang yang naik di Komal itu semua, saya rasa orang-orang yang biasa debat dengan berseberangan dengan Bom itu, mereka itu aduh terharu saya. Pak Bom, saya minta maaf selama ini saya sudah salah menilai Pak Bom. Semua piti-piti saya yang menghujat atau mengolok-olok akan saya hapus besok Pak, kata Sabil Aceh. Jadi kalau sekarang Pak Bom di depan saya ingin rasanya saya peluk Pak Bom katanya. Tapi Pak Bom harap konsisten ya katanya. Kau belum kenal Bom, saya konsisten katanya. Itu memang betul itu suatu hal yang salah itu katanya. Berarti cuma si Luga yang tidak setuju menghapus kata Allah di dalam Bible. Si Luga doang berarti yang setuju. Bukan masalah menghapus. Luga ini siapa? Sebentar ya. Kalau ingin menghapus, kita tunjukkan dulu letak di mana kesalahannya. Silakan tunjukkan. Sekarang gua tanya. Tahu. Sekarang gua tanya ya. Allah itu nama siapa? Allah itu nama siapa? Bukan nama, lo emang nggak ngerti lo. Allah itu Enggak, nama. saya tanya sama orang Islam. Orang Islam Allah Gue itu yang jawab. Gue yang Oke, jawab. silakan. Allah itu nama siapa? Gue yang jawab ya, izin ya teman-teman Muslim ya. Silakan. Allah itu ya nggak ada kata Allah sebetulnya, yang ada tuh Allah. Emang Nah, Allah terus siapa? Ya, enggak. Sekarang gue tanya, oke, Allah itu nama Tuhan siapa sebenarnya? Emang Tuhan siapa Allah? Loh, Tuhan Kristen Allah. katanya
Di mana Tuhan Kristen Sekarang yang Allah? gue tanya, kami dilarang pakai kata Allah, kami nanya dulu nih, memang nama Allah itu nama Tuhan siapa? Itu orang Islam Islam lah. Gimana sih Bisa lu? dibuktikan nggak dengan mukjizat? Alah, mujizat lagi apa yang udah tertulis kayak gitu lah. Udah Ya nggak usah buktikan ribet-ribet dulu dong, lah. kalau itu nama Tuhan. Nama Yesus kami bisa mengusir setan, nama Tuhan kalian bisa nggak mengusir setan? Ini kita perginya bukan ke situ, Luga. Lu Lu katanya nanti kalau ingin ditanya, menghapus kalau ditanya, nama Tuhan. nanti lo kalau ditanya orang Bali, lo baru lo sempoyongan. Sang Yang Widi sama Sang Yanu, anaknya Sang Yang Widi itu katanya. nggak bisa bangkit dari kematian, Dodong. Ngapain lari ke orang? Terus kenapa Kristen di Bali pakai itu? Kalau nggak bisa bangkit dari kematian, lu jawab tuh. Sang Yang Widi. Ngapain? Kenapa Sang dipakai Yang itu Widi, sama itu kan Tuhannya dia bisa berkuasa nggak seperti Yesus? siapa? Orang Kristen di Bali itu pakai istilah itu juga. Bukan masalah istilah, Makanya. ada mujizatnya apa enggak, itu yang saya tanya. Nggak ada mujizatnya, Lo ngapain kita enggak bahas? enggak nyambung. Mujizatnya Udah dong ditunjukkan, kalau memang itu nama Tuhan ditunjukkanlah mujizatnya. Luga, Allah itu di dalam Islam ya, Allah itu pencipta mujizat, pencipta setan, bukan mengusir setan lagi. Pak, apa mujizatnya yang udah dia Loh, nyatakan? Ada Allah itu yang ngasih mujizat kepada Nabi. Gimana sih? Allah itu memberikan mujizat kepada Udah, Nabi. jangan debat di situ, ini aja nih mengenai revisi LAI ini loh, ke depan LBI ini loh, terjemahannya nih. Kalian kan mau merevisi. Ntar dulu, Kak. Ini bukan kajian iman, tapi ini kajian akademik. Jangan masukkan halu dan iman dulu. Betul ya Pak Ram ya? Ini bukan berbicara iman, tapi berbicara mengenai terjemahan yang jujur. Iya, Lanjut. ini bukan berbicara konsep teologi ya, Baluga ya. Kalau konsep teolog beda-beda antara teolog satu dengan teolog lain itu bisa mengalami perkembangan, bisa mengalami bias. Jadi nggak usah dihadirkan di sini teolog-teolog apa yang rancu-rancu lah. Ini soal tafsir dan apa namanya itu, Menciptakan nyawa saya transliterasi. adalah Roh Kudus. Ya, Itu dari urusanmu, dia ada. nggak ada yang nanya. Mau yang menyiptai nyawamu tuh. Saya nggak ngomong sama lu, gua nggak ngomong sama lu antikris. Ya, gua nggak ngomong sama lu. Dajjal lagi ngajar-ngajarin gua. Ya lo kalau lo mau bom aja sana. Ya lo kalau nggak mau ngikut bom ya udah kalau lo lanjutlah ke haluan lo, nggak apa-apa diketawain orang lo. Ya orang kan boleh-boleh aja sih, tapi kan di apa dulu dikasih tahu Kagak. datanya. Gua kasih tahu Nggak sama masalah, lo. datanya dikasih Apa yang tahu lo- dulu. Apa yang lo Jangan mau- datanya datanya Gua mau mana nanya lo dulu, ke Ram dulu. neraka. Ram, kalau Datanya lo kira- ke Ram, ya, silakan. kalau kira-kira ini nanti LAI revisi, tidak ada lagi istilah-istilah Al-Quran atau istilah Islam di sana gitu, apa ini tidak menjadi apa ya, bom waktu Apa, Bang? kepada penggunanya gitu? Tidak bang. Kenapa bang? Sangat tidak ada efek dan pengaruhnya sama sekali. Kenapa? Memangnya kalau tidak ada kata Allah, tidak ada kata Nabi, Rasul, ayat di firman di Alkitab berbahasa Indonesia, emangnya kenapa? Itu menggerus keimanan pondasi kekristenan? Tidak. Lalu itu Kristen di Batak itu nggak ada kata-kata itu semua kok. Rasul di sana disebutnya apostel. Itu Yesus di sana disebut Yesus bukan Yesus. Elohim di sana disebut Debata. Lalu di luar negeri itu nggak ada kata Allah, adanya God, Father, Jesus. Itu Holy Spirit. Jadi itu gimana itu? Aman-aman aja, nggak ada apa-apa itu. Gak usah takut. Tuhannya Kristen itu bukan Allah ya. Saya kasih tahu ya. Jesus. Sudah. Oke, cukup. Kena kau di sini Kak. Kau nggak usah panik Oke. Kak. Kena kau Gue Kak. jawab Ya. dulu kan begini. Yang jadi masalah kan begini. Kata orang Muslim, Tuhannya adalah Allah. Yang memberikan kuasa kepada nabi-nabi katanya Allah. Menurut gue salah. Yang memberikan kuasa di nabi-nabi sini itu roh saya- Tuhan. Dengar lo, disinilah makanya otak lo tuh harus dipakai Luga. Itu Loh. sudah dijawab orang Islam. Orang Islam sudah menerangkan bahwa
Allah itu siapa? Pencipta langit dan bumi, yang memberikan kehidupan, yang membuat mujizat. Sudah diterangkan begitu, apa hak lo mengatakan itu salah? Emang lo siapa? Emang lo Islam yang ngerti ajaran Islam? Apa dasar lo mengatakan apa yang diterangkan oleh Islam itu sebagai salah? Lo nyala-nyalain kepercayaan mereka. Otak lo di mana? Siapa lo di sini? Kapasitas apa lo nyala-nyalain iman orang? Apa dia? Turun apa kepental apa diturun? Kabur dia. Enggak, kepental, dia ada telepon kayaknya, terjeda soalnya. Ada telepon dari Mukendi. Kira-kira menurut Pak Ram ini si Bombo ngomong kayak gitu serius ya? Jangan cuman karena keadaan lagi panas dia ngomong kayak gitu. Tidak. Ini serius. Mudah-mudahan nanti kita kawal terus. Jadi saya itu sudah naik ke roomnya Pak Bom beberapa kali pakai akun Toro. Mulai dari bulan 12 saya sudah mencoba untuk mempush beliau ini, ya. Pak Bom begini, kita sebaiknya Pak Bom itu harus berhikmat. Jikalau ada teman-teman muslim yang naik, itu Pak Bom tolonglah bahasa-bahasanya janganlah kayak ada pengolok-olokan gitu ya. Nanti mereka marah, saya bilang. Oh, tidak bisa. Kalau mereka bertanya saya jelaskan, tetapi mereka mau ngajarin saya lagi, itu akan saya hajar langsung, katanya. Begitu. Tetapi belakangan ini ya dapat hikmah lah beliau. Oke, itulah. sekarang kita tanya si Kepas nih, gantinya Luga nih. Pas, lu setuju nggak Pas? Pernyataan statement Pak Ram ini mewakili sebagian Kristen bahwa sebaiknya Lembaga Bible Indonesia itu revisi ulang, istilah-istilah Al-Quran, istilah Islam dihilangkan. Kepas, lu setuju atau tidak? Kau lagi yang ngerti Luga? Setuju. Setuju dia, Pak Ram. Itu sebenarnya nggak bermasalah bagi keimanan kami, nggak masalah. Yang ditakutkan selama ini kan Bang Andi kan, kalau itu dirubah nanti ada lagi statement, oh kitabnya dirubah, campur tangan manusia. Saya katakan jangan takut ya. Kekristenan itu bukan soal teks, bukan soal proper name, bukan soal nama ya, tetapi pada sosok ya. Sosok Elohim, Yahweh, Yod-Heh-Vav, sosok sang pencipta ya. Mau namanya Debata kek, mau namanya siapa kek, mau namanya Teteh Manis kek, mau namanya entah siapalah, tetapi kalau masih merujuk kepada sang pencipta itu yang disembah oleh Adam dan Hawa, Abraham, Daud dan Musa, ya it's okay, nggak apa-apa kalau merujuk ke sana. Nama itu nggak jadi masalah. Seperti itu. Nggak tahu nggak Pak Ram kenapa Muslim jarang diskusi sama Hindu Bali, Hindu sama Buddha? Anda tahu penyebabnya? Karena sudah selesai antara Islam dengan Hindu tuh nggak ada persinggungan, ya kan? Apa mau persinggungannya? Kan nggak ada. Jujur. Nah kalau kiranya LBI ini sudah menerjemahkan dengan jujur tanpa menyinggung-nyinggung istilah Al-Quran, ya saya rasa perdebatan santai-santai aja tuh. Setuju nggak? Malam. Sepertinya perdebatan akan tetap ada, tetapi konteksnya itu sudah mungkin arah ke diskusi soft lah, diskusi lembut ya, lah. Betul. Akan tetap ada itu, nggak bisa, itu suatu hal yang nggak bisa dinafikan itu perdebatan itu. Seperti di Inggris kan ada speech corner kan, ya. Artinya di situ tetap bawa dalil masing-masing, tetapi di sana tidak ada pengolok-olokan, tidak ada olok-olok verbal di sana. Jadi selama ini kan ketika seseorang berdiskusi, sebentar Pak ya, ketika seseorang berdiskusi sama seperti yang ditanyakan oleh Bunda Rifa ya di live-nya Nora waktu itu ya, Ratu Entok ya, apa kaidah-kaidah batasan apa namanya tuh seseorang itu dikatakan menghujat dalam Kristen ya? Dan siapa yang punya otoritas yang mengatakan bilang begini adalah penghujatan terhadap agama Kristen? Ya nggak ada.
Nggak ada, tetapi di Undang-Undang 156 kita itu mengatakan, dijabarkan, yang masuk dalam penistaan agama itu adalah semua yang menyangkut apabila terjadi perendahan atau degradasi atau olok-olok terhadap simbol simbol agama, ya kan? Simbol ini banyak, bisa berupa rumah ibadat, bisa berupa gambar, bisa berupa ajaran, bisa berupa ritual. Itu kalau kita mengolok-olok itu, mengolok-olok ini apa sih? Mengolok-olok itu bisa secara verbal loh. Olok-olok verbal itu adalah olok-olok yang diucapkan dari mulut ketika seseorang, walaupun dalilnya adalah Cukup itu Bang. itu kan Kalau fakta itu katanya. Kalau ini Bang, Tetapi- bisa nggak sih kalian membuat deklarasi bersama, terus buat PT-PT begitu ditujukan kepada LBI agar segera merevisi? Bisa nggak? LAI. Sepertinya ini adalah harus kerjasama tim Abangku, ya. Jadi kan kita ada punya pemerintahan baru nih, ya kan. Mudah-mudahan nanti Pak Prabowo bersama timnya, Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Nggak gini. Sorry dan Bang, HAM, saya nggak libatin sama-sama dulu kita. itu. Sorry Bang, bisa nggak kalian sesama Kristen buat deklarasi di media sosial aja supaya bisa menjadi viral? Bisa nggak? Ini saran yang bagus, Bang. Ini masukan yang bagus, Bang. Mungkin nanti ke depan kita bisa galakkan ini, Bang. Ini saran yang bagus, Bang Andi. Keren ini, keren. Artinya diedukasi dulu masyarakatnya, kan? Ya, edukasi, Keren. deklarasi. Kami misalnya atas nama Kristen di Republik ini menghimbau kepada Lembaga Bible Indonesia agar bisa merevisi ulang dengan terjemahan yang jujur, jangan lagi menyinggung istilah-istilah dalam Al-Quran. Itu deklarasi kayak gitu. Ya. Bisa nggak Bang? Nanti saya sampaikan ke room-roomnya atau ke host-host yang dari Kristen lah. Saya sampaikan itu. Minta dukungannya Ada lah. Bang. Kalau itu sudah ada, ya kalau LBI belum mendengarkan ya berarti perlu dipertanyakan, kan gitu. Iya, keren itu, Bang, keren. Bagus itu, Kepas Bang. mau ikut nggak Kepas deklarasi Kepas? Boleh. Boleh katanya Kepas maunya deklarasi. Kalau deklarasi kira-kira bagaimana format bahasanya? Nah, itu Kepas. dia. Itu kan kalau bisa biar didengarkan kan harus adalah naungan organisasi yang kita ajak ikut, entah dari PGI kek, dari mana kek, kan? Begitu loh. Tapi Nanti mungkin kalau bisa diduluin Pak sama API. Nanti API bikin PT merasa keberatan dengan penggunaan dan istilah-istilah Islam dimasukin ke dalam Bible. Mungkin nanti API yang mendukung. boleh. Nanti kalian Boleh, tetapi- Bapak menyontek nggak apa-apa. Nah, disampaikannya itu kemana? Dialamatkannya itu kemana loh? Ke umat Kristennya kah? Oh, kalau LAI Dialamatkan ke bagus. LBI lah. Dialamatkan ke LBI lah Bang. LBI, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Iya, ya Alkitab juga kan malah yang Al-Quran Bang, kan Bible yang masuk. Oh iya. Perlu menjadi Jadi- Alkitab. Oh, jadi Lembaga Bible Indonesia. Nah itu lebih keren kan Bang? Iya, keren. Lebih keren. Jadi, enggak, aku pikir tadi LBI Lembaga Bantuan apa? Lembaga Bible Indonesia Bang. Siap. Itu boleh. Gak masalah itu sih. Ya kan? Kalau Keren Abang itu, Bang. sudah buat deklarasi, kita juga mendukung ya. Kalau bisa kita bareng-bareng lah. Kalau perlu, kalau tidak ada aksi ya kita bareng-bareng lah. Soan, kalau kita diterima sebagai tamu di LBI gitu ya, ya soan ke sana lah. Iyalah. Ngobrol-ngobrol kayak ngopi kayak gitu loh. Sampaikan kepada Pak Anwar Chen dan kawan-kawan bahwa kok bisa nggak sih? Apa ruginya gitu loh? Kalau direvisi ulang, kan gitu ya Bang ya? Gak ada ruginya. Tadi ada juga saya dengar Bang mengenai si Bombong katanya nggak ada misionaris dari yang lain kecuali Saksi Jehovah. Oh, bukan itu tadi saya ralat ya, apa Bang itu? ya.
ada kata kebanyakan. Oh, Tadi saya bilang kebanyakan. kebanyakan mereka itu adalah dari saksi Yahova. Bukan saya katakan mereka semua yang melakukan itu adalah saksi Yahova, bukan. Makanya kalau abang tengok rekamannya mungkin nanti saya katakan kebanyakan, bang. Oke, Saya oke. hati-hati loh berbicaranya. Iya, nggak apa-apa. mayoritas. Kebanyakan artinya di luar saksi Yehova ada juga. Ada, Oke, tetapi nggak intes lah, itu masih Kristen-Kristen yang apalah dibilang ya. Susah sih terangkannya, bang. Ya kayak contoh Lina Wijaya ini saksi Yehova atau bukan ya? Dia itu misionaris lumayan loh. Itu kurang tahu juga lah, bang ya, Rina Wijaya, bang ya. Bahkan saking Kurang nekatnya tahu. kita lagi acara milad api, dia datang bawa baju misionarisnya itu, bertuliskan macam-macam. Nekat kali Itu dia. yang begitu, itulah yang perlu harusnya dikasih efek jerah lah. Jadi sebetulnya kalau mereka nggak jerah-jerah juga, silakan teman-teman Islam Kristen bersatu, laporkan mereka semua, tangkapi semua satu-satu orang-orang Kristen yang mengolok-olok dan cenderung ingin melakukan provokasi itu. Iya. Satu lagi, saya Bang. setuju tuh. Ya, satu lagi Bang. Ada dua nih saya tanyain. Kalau ada yang namanya logika, tuan logika, Muslim dia, menurut dia terus Saya nama tahu. aslinya Topik itu menginjak kitab yang anggap Saya suci tahu. itu. Pendapat Saya Anda tahu. gimana? Saya tahu dan saya sudah berulang kali berbicara langsung dengan akun yang lain. Akun saya ada 9, bang, semuanya Ya. aktif, bang. Jadi dengan akun yang lain saya sudah berbicara dengan beliau. Artinya begini, kesalahan dia itu betul, dia menginjak Bible, ya kan? Nah, tetapi yang menjadi dilema sekarang adalah beliau itu sudah meminta maaf tanpa embel-embel, tanpa provokasi, dan betul tidak ingin mengulanginya lagi. Nah, kalau sudah minta maaf apa lagi? Saya sebagai Kristen, saya sendiri nggak setuju kalau Ratu Entok itu diproses dan ditangkap. Saya nggak setuju tuh. Kenapa? Karena sesungguhnya Ratu Entok itu menggenapi apa yang sudah tertulis bahwa Yesus itu harus dihinakan, ya kan? Begitu loh. Jadi sebetulnya itu adalah misi penginjilan sebetulnya. Jadi Tapi tidak gini perlu loh Bang, gini loh Bang, logika ini minta maaf setelah viral dilaporkan. Yang melaporkan adalah Muslim yang ada di Polda Riau. Baru dia membuat statement minta maaf. Kalau minta tidak, Bang. maafnya. Maaf bang, abangku, bukan laporan terhadap Tuan Logika itu kan saya udah tengok tadi itu videonya umat Muslim yang laporkan itu kan baru berapa hari ini aja kan. Tetapi jauh sebelum itu ketika ada clash setelah Bang Juma itu diinformasikan bahwa Tuan Logika menginjak Bible itu dan Bang Juma marah-marah itu kan clash mereka itu, ya kan. Nah, kira-kira 3 hari, 4 hari atau seminggu kemudian dengan tulus tuh Logika langsung minta maaf tanpa embel-embel. Jadi tidak ada kata kalau umat Kristen merasa terhina, saya telah menginjak Bible, saya minta maaf. Bukan begitu bahasanya. Tidak ada kalau. Dia bilang saya minta maaf dan saya salah. Akang, saya kirim videonya, bisa di spill. Bisa video Ya itu apa? saya kirim. Ini video permintaan maaf atau video penginjakan? Enggak. Permintaan maafnya dia. Di bawah begitu pohon ya. sawit. Di bawah pohon sawit. Ada beberapa versi loh bang, ada beberapa video itu bang di sela-sela live-nya itu bang. Bukan hanya sekali dia bang minta maafnya bang, berkali-kali bang. Jadi sudah minta maaf dan sudah dimaafkan. Kalau sudah dimaafkan, kalau hukum di Indonesia kan itu kan merujuk kepada pendapat halayak ramai. Kalau halayak ramai berpendapat bahwasanya itu tidak menimbulkan keonaran lagi dan tidak menimbulkan kericuhan lagi, itu dianggap tidak punya efek apa-apa. Jadi batal demi hukum itu. Ntar dulu, kita dengerin dulu aja nih. Saudara-saudara saya dari umat Kristen, sengaja Tuan Logika membuat video ini ya teman-teman ya, untuk Deketin dikit suaranya Kang, kecil. tentang penginjakan Bible yang saya lakukan kurang lebih 1 tahun yang lalu.
Seharusnya video klarifikasi ini itu sudah saya buat sejak lama, tapi saya justru tidak membuatnya. Tetapi teman-teman tahu ya, saya sudah sering klarifikasi di live saya. Memang kalau secara video tidak ada, tetapi kalau secara live teman-teman sendiri sudah menyaksikan ya teman-teman ya, sudah sangat lama sekali Tuan Logika meminta maaf kepada teman-teman Kristen yang ada di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Maka pada kesempatan ini teman-teman ya, saya Tuan Logika ya meminta maaf sekali lagi sebesar-besarnya kepada semua umat Kristen yang ada di dunia ataupun khususnya yang ada di Indonesia ini. Ya, Tuan Logika sudah sangat bersalah ya atas penginjakan Bible tersebut. Dan juga Tuan Logika sudah sangat banyak sekali ya mengolok-olok menista agama Kristen. Dan Tuan Logika berjanji tidak akan pernah mengulangi kembali. Maka dari itu teman-teman ya, yang melihat video Bang Logika dari umat Kristen, tolong bantu di komentar teman-teman ya. Jika teman-teman memaafkan Tuan Logika, maka ayo bantu komentar dimaafkan seperti itu. Maka bagi teman-teman yang sudah Cukup. Jadi sudah lama saya membuat tapi tidak berbentuk video. Nah, baru kali ini dia buat video minta maaf secara terbuka gitu loh Pak. Jadi kalau minta maaf ya maafin aja Bang, tapi kan minta maaf tidak mengurangi proses hukum Pak. Mungkin pertimbangan hakim kali nanti, kan itu intinya ya. Begini Bang, yang dilihat hakim nanti adalah orang yang merasa dirugikan atas perbuatannya itu, pihak mana kan gitu. Jadi hakim juga kan melihat lah, ini kan sudah minta maaf dan niatnya tidak mengulangi lagi, apalagi kan bisa berlaku mediasi dan segala macam. Tapi kalau memang mau dilaporkan itu hak konstitusional teman-teman dari sudah dilaporkan Bang, sudah dilaporkan. Nah, mari kita ikuti proses selanjutnya. Kalau dilaporkan bagus, supaya ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Apakah kalau seseorang sudah minta maaf itu nanti bisa diproses? Apakah orang yang dituju? Nah, demikian tadi kamu sini ya. Yang dimana Nabi Luga jadi bahan tertawaan para hamba Allah ya, karena memang pendebat yang tidak dapat didebat itu dari pihak Kristen ini Luga ya. Luga itu tidak bisa didebat, percuma mendebat Luga ini. Dan Nafiri, nah itu tidak bisa didebat karena ya mereka dengan badut ya, badut-badut. Jadi kalau berdebat sama mereka ya hanya dibuat mainan untuk ketawaan ya, untuk senam wajah supaya kita tidak tegang. Karena apa? Kalau kita paham ya, jikalau kita paham bagaimana si Luga ini, maka kita akan tertawa tertinggal-tinggal. Tapi bagi orang yang tidak sabaran ya kan, tidak mau menanggapi tidak mau membuat generang ya, menabuh generang supaya dia menari-nari bernyanyi, mereka tidak paham. Orang-orang yang baru ikut-ikut debat ya, wah macam ini tidak bisa ya, tidak bisa membuat Luga itu menari-nari, tidak bisa. Yang ada saling caci saling mati. Makanya ketika kita ikut berdebat gitu ya, itu kita harus tahu bagaimana ayat-ayat, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus tahu karakter lawan debat kita itu bagaimana. Terus kita juga harus pahami bagaimana narasi ya yang dilontarkan oleh lawan debat kita, seandainya dari pihak Kristen itu narasinya bagaimana. Nah, kalau narasinya itu lucu, maka kita buat saja lelucon, buat candaan, buat tertawaan. Karena apa? Percuma di debat juga tidak akan masuk gitu ya, tidak akan pernah paham dia. Oke, demikian saja kamu sendiri yang dapat saya sampaikan. Baca ini video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.